Halo teman-teman, selamat malam. Ini zoom banget karena besok gue mau masuk, jadi harus bikin video. Kali ini kita akan coba bahas terkait mindfulness atau apa ya, kehadiran kita ketika kita melakukan sesuatu gitu. Kayak khusyuk, mungkin bahasa muslimnya tuh, bahasa Islamnya tuh, atau bahasa Arab. Khusyuk, jadi mindfulness, hadir ketika kita melakukan sesuatu. Sekurang-kurangnya ada 2 poin nanti yang bakal gue bahas. Bisa di video ini atau di video selanjutnya. Yang pertama adalah terkait mindfulness ketika kita mendengar cerita orang atau seni mendengar lah ya. Kadang kan beberapa orang itu, atau mungkin kita semua ya, seringnya itu mendengarkan cerita atau mendengarkan argumen seseorang dengan niatan untuk membalas gitu loh. Kayak kita jadi lawan bicara seseorang misalnya, terus dia ngomong, nah kita tuh tidak mendengar secara mindfulness atau secara saksama, melainkan kita kayak udah punya balasan gitu loh di otak. Oke, gue akan respon A, B, C, D. Misalkan dia bilang A, B, C, D, E, gue akan respon E, F, G, H, I. Kayak di pikiran kita tuh sudah ada balasan-balasan yang nanti akan kita munculkan untuk setiap pernyataan yang lawan bicara kita kasih gitu. Nah, gue tuh belajar untuk bisa mendengar itu dari seorang konselor yang memang profesinya tuh kayak bahasa kasarnya tong sama berjalan ya. Jadi tempat curhat gitu loh, dimanapun kapanpun selalu jadi tempat curhat. Dan gue mengamati bahwa mereka tuh keren coy, maksudnya ngedengerin dengan seksama cerita orang yang isinya masalah semua gitu ya, kayak bener-bener jadi tong sama berjalan aja gitu. Kayak isinya kan keluhan semua ya, keluhan. Terus kita terima tuh. Kayak gila, keren banget orang-orang yang profesinya adalah sebagai pendengar cerita orang, pendengar masalah orang gitu. Mau nggak mau itu kita harus menjadi sosok yang benar-benar mindful banget ketika ngedengerin cerita dia gitu loh, supaya kita bisa memahami konteks masalah, bisa memahami apa ya, kondisi dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari situ kita bisa menerapkan gitu loh, bahwa seharusnya pun kita sebagai manusia normal tuh punya etika ya, punya etika untuk mendengar cerita seseorang atau pernyataan seseorang. Jadi ketika orang berbicara tuh kita benar-benar mendengarkan gitu, bukan untuk membalas. Karena kan, atau bukan kan, yang seringnya kan kita kayak ngedengerin tapi di pikiran tuh udah ada balasan gitu. Nah itu kayak seolah-olah kayak gue tahu masalah ini, atau mungkin kayak gue akan membalas percakapan ini dengan percakapan ini. Kayak itu kan sebenarnya nggak sopan ya. Ya sama aja kayak kita ngomong tapi dalam pikiran doang gitu kan, itu nggak sopan sebenarnya. Dan dari itulah gue belajar untuk coba mendengarkan cerita orang, bukan mendengarkan cerita ya, menjadi seseorang yang menyimak atas cerita orang atau pendapat orang atau argumen orang gitu loh. Baru ketika itu kita respon. Jadi olah dulu materinya baru direspon. Jangan sudah siap mengeluarkan amunisi untuk membalas gitu loh ketika seseorang bercerita. Jadi kan gak sopan sebenarnya. Tapi gue juga masih belajar sih, kayak menjadi seseorang yang benar-benar mendengarkan. Dan shocknya adalah dulu gue itu bukan karakter yang sering dengar cerita gitu ya, atau sopan lah dalam berkomunikasi, dalam arti ketika orang lain ngomong ya udah gue tembalin aja gitu. Mau responnya baik, buruk dan sebagainya, yang penting ya gue tembalin aja, merasa bahwa diri gue itu yang paling oke dan
ini misalnya kayak paling oke dan kayak ya udah argumen gue yang paling benar. Cuman ketika lama kelamaan bertemu dengan konselor gitu ya, dari situ bisa paham bahwa mendengarkan pun sebenarnya harus dilatih gitu loh. Soalnya kan semua orang berbicara, siapa yang mau menyimak, siapa yang mendengarkan gitu. Dan orang yang berbicara pun pada dasarnya dia banyak mendengarkan dulu gitu loh, banyak menyerap informasi dulu, salah satunya melalui mendengarkan dengan baik dan lain sebagainya. Jadi dan nah ketika itu gue adalah orang yang tadi gue deskripsikan, dan suatu waktu pernah ada momen dimana evaluasi tim lah ya, dan kita sebar kertas gitu, sebar kertas kayak ngasih kesan pesan, dan ada beberapa orang yang ngasih kesan bahwa Fikri itu adalah seorang pendengar yang baik gitu loh. Wait, kata gue, semenjak kapan gue menjadi seorang pendengar yang baik gitu kan? Karena gue nggak pernah ngerasa gue adalah pendengar yang baik gitu loh. Dan gue coba nanya, minta feedback ke orang lain, emang gue adalah pendengar yang baik ya gitu. Dan beberapa orang mau konfirmasi, ya kamu cukup baik ketika misalkan seseorang bercerita, ngasih responnya baik, ngasih solusinya baik gitu. Oke. Dan dari situlah gue percaya bahwa we have to listen everything, setiap percakapan, baru respon gitu loh. Instead of kita mikirin respon-responnya bakal keluar, lebih baik kita dengerin dulu, cerna dulu, baru kita respon. Udah, itu aja. Jadi kita coba latih diri untuk menjadi seseorang pendengar yang baik atau bahkan keren ya. Terima kasih. Sampai jumpa di week selanjutnya. Kita bahas terkait mindfulness juga, tapi dalam sisi lain, bukan hanya mendengarkan. Kaboom, selamat malam.